Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, hari ini video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 6 dengan judul Zakat, Infak, dan Sedekah di bab 7. Seperti biasa, sebelum belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum lanjut ke pembelajaran inti, pelajaran yang minggu lalu yaitu memahami sikap toleransi dan simpati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kafir. Nah, hari ini kita belajar tentang zakat, infak, dan sedekah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, mengetahui macam-macam zakat dan kewajiban menunaikannya. Yang ketiga, mengambil hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang pertama, zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah bertambah, bersih, atau suci. Sementara menurut istilah, zakat adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu, juga dengan beberapa syarat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Adapun zakat yang harus dikeluarkan ada dua macam. Yang pertama, zakat mal atau zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai ketentuan dari syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, soalnya hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardhu ain, artinya kewajiban setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat. Jika tidak mau mengeluarkan zakat malnya, ia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang yang berdosa. Nah, zakat mal itu terdiri atas macam-macam bentuk dan ukuran sendiri-sendiri. Nah, silakan soleha lihat di halaman 82 dan 83. Di sana ada tabel tentang jenis dan ketentuan dari zakat mal. Silakan baca sendiri ya. Nah, yang berikutnya adalah zakat fitrah. Nah, soalnya pasti sering mendengar apa itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa maupun anak-anak, setiap menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafs, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan atau
diri seseorang. Dalam arti zakat untuk membersihkan atau menyucikan badan atau diri si pembayar zakat setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, dan hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat. Perintah zakat diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Kemudian zakat fitrah ada syarat-syarat dan ketentuannya, diantaranya yaitu adalah syarat wajibnya beragama Islam, kemudian masih hidup saat terbenam matahari, kemudian adanya kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarganya pada hari itu. Kemudian yang bagian B-nya, waktu membayar zakatnya kapan. Nah, pembagian waktu melakukan zakat sebagai berikut. Yang pertama, mubah atau boleh, waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah yaitu sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, wajib, yaitu ketika mengeluarkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah adalah waktu yang paling baik untuk melakukan zakat, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, hukumnya haram, yaitu waktu pemberian zakat dibayar setelah Idul Fitri. Artinya dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang bagian C, yang ketiga, besar dan mutu zakat fitrah. Nah, bentuk zakat fitrah bisa berupa makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, gandum, sagu yang memiliki kualitas baik dan tidak boleh dikurangi. Kemudian setiap orang untuk membayar zakat fitrah yaitu sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras, dan bisa diganti dengan uang seharga makanan pokok tersebut. Seorang kepala keluarga di samping membayar zakat untuk dirinya sendiri, ia juga wajib membayarkan zakat untuk keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak, orang tua, pembantu, dan orang yang ikut dalam keluarga tersebut. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapa saja yang berhak? Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Sementara orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, artinya orang yang berzakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. Kemudian yang kedua ada orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada amil zakat, yaitu panitia pengurus pembagian zakat. Yang keempat mu'allaf, artinya orang yang baru masuk agama Islam. Itu juga termasuk orang yang dizakati atau golongan yang boleh dizakati. Kemudian yang kelima ada hamba saya atau budak ya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Yang keenam, gharim. Siapa itu gharim? Gharim adalah orang yang berhutang. Kemudian yang ketujuh, sabilillah. Apa itu sabilillah? Sabilillah adalah orang yang berjuang demi menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sabilillah adalah siswa atau pelajar yang menuntut ilmu agama atau santri ya. Yang kedelapan, yang terakhir, ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil adalah musafir. Musafir adalah orang yang perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau ongkos. Nah, kemudian apa manfaat dari zakat fitrah? Yang pertama, menolong orang untuk yang kesusahan agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, manfaatnya membersihkan jiwa manusia dari kotoran dan mendidik pribadi agar bersifat pemurah
kepada sesama manusia. Yang ketiga, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang keempat, sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kelima, memberikan kepuasan dan kegembiraan kepada orang yang kurang mampu pada hari raya. Yang keenam, terciptanya hubungan kasih sayang antar orang kaya dan orang yang kurang mampu. Nah, sekarang bagian B, infak. Nah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak yatim, dan sebagainya. Dan dalam infak tidak ada hisab atau nisab. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Nah, infak merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama. Seorang yang berinfak akan memberikan keuntungan kepada orang lain karena telah membantu dalam masalah ekonomi atau masalah sosial lain. Dengan berinfak bukan berarti mengurangi harta kita, tetapi akan menambah harta yang kita miliki. Allah SWT telah berjanji bahwa barang siapa bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan yang kita miliki. Ya, selanjutnya yaitu sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi ataupun non-materi. Hukum sedekah sama dengan berinfak, hanya saja kalau berinfak wujudnya hanya berupa materi, tapi jika sedekah bisa berupa materi atau non-materi. Sedekah dapat berupa jasa, ilmu pengetahuan, ataupun pekerjaan. Pada dasarnya setiap kebajikan itu sedekah. Bahkan dengan memasang wajah berseri atau tersenyum kepada orang lain pun dianggap sebagai sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Kau merintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang kemungkaran juga sedekah. Kau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Kau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan merupakan sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sungguh Allah Maha Adil atas hambanya yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi hambanya yang memiliki kelebihan dan dalam hartanya sesuai ketentuan yang digariskan oleh agama. Namun Allah tidaklah menutup kemungkinan bagi orang yang tidak begitu banyak memiliki harta untuk beribadah kepadanya, yaitu dengan mengeluarkan infak dan sedekah yang jumlahnya tidak ditentukan oleh agama, serta dapat dilakukan oleh siapa saja ya, baik si kaya ataupun si miskin. Nah, bagian D, fungsi zakat, infak, dan sedekah. Menurut Islam, harta milik itu mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu, ketika seorang muslim mencari harta, haruslah memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Seorang muslim harus sadar harta yang dia miliki itu sebenarnya adalah milik Allah semata. Manusia hanya diberi amanah oleh Allah untuk menggunakan dan mengurus harta itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat dalam rangka ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, penumpukan dan penimbunan harta yang menyerupai benda mati karena tidak beredar di masyarakat sangat dikecam dan dilarang karena tidak ada nilai manfaat sosialnya. Nah, dalam Islam harta benda bukanlah tujuan pokok karena harta benda hanya suatu alat untuk mengisi keperluan hidup dan tukar-menukar untuk kesejahteraan hidup bersama. Jika harta benda itu sudah dijadikan tujuan pokok, akan timbul kerakusan dan nafsu yang menimbulkan berbagai kerusuhan dan memicu berbagai macam kejahatan. Dengan demikian, Islam melarang keras menimbun kekayaan yang berakibat tidak berfungsi sosial. Pelakunya diancam dengan siksa neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka
bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Harta yang berfungsi sosial menurut Islam akan melahirkan solidaritas sosial, kepedulian sosial, menghilangkan jurang pemisah dan perbedaan yang tidak harmonis dalam kehidupan masyarakat, serta menghancurkan sikap mengutamakan diri sendiri. Untuk tujuan itu, Islam mewajibkan kepada umat manusia untuk mengeluarkan zakat. Islam menganjurkan agar manusia gemar bersedekah, berkurban, mewakafkan sebagian hartanya, berinfak, dan amal kebajikan lainnya. Islam sangat memuji sifat-sifat kedermawanan dan amal-amal untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Semua amal terpuji itu akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, pemberian yang dianjurkan dan dilarang. Nah, pemberian yang dianjurkan oleh Islam, yang pertama ada hibah, yang kedua ada wakaf, yang ketiga adalah fidyah. Kemudian pemberian yang dilarang. Nah, selain amal yang dianjurkan sebagai kebajikan, ada pula amalan yang atau pemberian yang dilarang. Misalnya riswah. Riswah, sehari-hari riswah sama dengan suap, yaitu uang atau barang berharga lain yang diberikan kepada seorang atau lembaga agar dapat membantu dan memperlancar urusannya, sehingga berhasil mencapai apa yang diinginkan. Dalam praktik sehari-hari, riswah atau suap bisa terjadi pada semua bidang kehidupan masyarakat. Perbuatan ini sangat tercela dan terkutuk. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Kemudian, apa manfaat atau hikmah yang untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah? Adapun hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, yang pertama, mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah untuk mensejukkan harta dan dirinya. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat. Iri hati yang ditemukan dari kesenjangan sosial dapat memicu ketegangan, kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menyebabkan keresahan bagi pemilik harta. Nah, yang ketiga, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental, spiritual, maupun dari segi ekonomi. Keempat, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan sesama umat manusia, serta menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Nah, teman soleha, untuk kesimpulannya, pertama, zakat merupakan wujud kepedulian terhadap sesama umat Islam dan membantu saudara seiman yang kurang mampu. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi yang mampu. Yang kedua, zakat ada dua macam. Yang pertama zakat mal, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa atau anak-anak, setiap menjelang Idul Fitri. Kemudian orang yang berhak menerima zakat ada 8: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, gharim sabilillah, dan ibnu sabil. Yang keenam, infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang yang disyariatkan oleh agama. Yang ketujuh, sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi atau non-materi. Yang kedelapan, bentuk pemberian yang dianjurkan adalah hibah, wakaf, dan fidyah. Sementara bentuk pemberian yang dilarang adalah riswah atau sering disebut dengan suap. Ke-9,
Hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah yaitu mengikis sifat kikir, menciptakan keterangan, menjadi dorongan untuk terus-menerus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental, spiritual, maupun dari segi ekonomi. Menciptakan dan memelihara persaudaraan sesama umat manusia, serta menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Nah, soleh dan soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca terus bukunya, terus belajar, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.